Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas 4 teknik karakterisasi material yang sering digunakan dalam penelitian dan industri. Keempat teknik ini sangat penting untuk menganalisis berbagai sifat kimia dan fisika suatu material, terutama dalam bidang metalurgi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tari Salvanuria dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dengan NPM 230626545. Nah, berikut adalah teknik yang akan kita bahas. Yang pertama ada UV vis yang digunakan untuk menganalisis serapan cahaya oleh molekul berdasarkan transisi elektronik. Yang kedua ada spektroskopi FTIR, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa melalui serapan inframerah. Yang ketiga ada AAS yang digunakan untuk mengukur kadar unsur logam dalam suatu sampel berdasarkan serapan cahaya oleh atom. Yang keempat ada STA yang digunakan untuk menganalisis sifat termal suatu material termasuk perubahan massa dan energi akibat pemanasan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada UV vis. Nah, prinsip dasar UV vis ini adalah spektroskopi UV vis bekerja berdasarkan penyerapan cahaya oleh molekul yang menyebabkan transisi elektronik antara tingkat energi dalam molekul. Transisi ini terjadi ketika elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi dengan menyerap energi cahaya. Nah, jenis transisinya itu biasanya ada terjadi pada ikatan tunggal, terus ada terjadi pada senyawa dengan heteroatom, terus ada terjadi pada senyawa dengan ikatan rangkap, seperti yang ada di slide. Nah, cara kerjanya adalah sampel dalam bentuk larutan dimasukkan ke dalam kuvet kaca. Kemudian cahaya UV vis dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan melalui sampel. Kemudian molekul dalam sampel menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Kemudian detektor mengukur absorbansi dan menghasilkan spektrum absorbansi. Nah, biasanya itu digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa menggunakan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi sampel. Nah, ini ada salah satu contoh kasusnya. Nah, yang kedua ada FTIR. Nah, prinsip dasar FTIR ini, spektroskopi FTIR digunakan untuk mengidentifikasi gugus dalam suatu senyawa dengan mendeteksi bagaimana molekul menyerap sinar inframerah dan mengalami vibrasi ini. Vibrasinya itu bisa stretching atau pergerakan ikatan atau bending atau pembengkokan ikatan. Nah, setiap gugus fungsi memiliki peta serapan unik pada panjang gelombang tertentu dalam spektrum inframerahnya yang dapat digunakan untuk menentukan struktur kimia suatu senyawa. Nah, cara kerjanya itu adalah sampel atau padatan atau cairan atau gas ditempatkan pada perangkat FTIR. Kemudian sinar inframerah dilewatkan melalui sampel dan molekul dalam sampel menyerap energi inframerah pada panjang gelombang tertentu yang menyebabkan vibrasi molekul. Detektor mencatat serapan dan menghasilkan spektrum FTIR nih. Nah, hum yang digunakan itu biasanya ada hum Beer-Lambert dan juga lain-lainnya. Nah, ini adalah komponen-komponen FTIR dan aplikasinya itu biasanya diidentifikasi struktur kimia senyawa dan lain-lainnya. Biasanya itu ada di karakterisasi polimer dan lain-lain. Nah, kemudian ada atomic absorption spektroskopi. Nah, spektroskopi AAS ini bekerja berdasarkan serapan cahaya oleh atom bebas dalam fase gas. Nah, setiap unsurnya itu memiliki panjang gelombang serapan khas dan intensitas serapan berbanding lurus dengan konsentrasi unsur dalam sampel nih. Nah, cara kerja atau prinsip kerjanya adalah sampel cair diuapkan menggunakan nyala api atau atomizer grafit untuk mengubahnya menjadi atom bebas. Kemudian cahaya monokromatik dari lampu katoda berongga dilewatkan melalui atom-atom dalam sampel. Kemudian atom dalam sampel menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Kemudian detektor mengukur absorbansi dan konsentrasi unsur dihitung berdasarkan kurva kalibrasi. Nah, ini adalah komponen-komponen AHS. Nah, aplikasinya itu biasanya ada di industri makanan dan minuman. Nah, biasanya itu analisis kandungan logam logam berat nih, kayak Pb, Cd, Hg, dan lain-lainnya. Nah, aplikasinya juga selain itu ada penentuan kadar mineral juga nih guys.
Next, yang terakhir ada STA. Nah, STA ini menggabungkan TGA dan DSC untuk menganalisis sifat thermal material. Tiga itu untuk mengukur perubahan berat akibat pemanasan. Dan DSC juga untuk mengukur energi yang diserap atau dilepaskan selama transisi fasa. Nah, kalau untuk TGA itu menggunakan hukum Lavoisier. Dan untuk DSC itu menggunakan hukum pertama termodinamika. Cara kerjanya atau prinsip kerjanya itu adalah sampel dipanaskan dalam atmosfer inert atau oksidatif dengan laju pemanasan terkontrol, terus TGA mencatat perubahan berat akibat penguapan dan dekomposisi material, kemudian DSC mencatat perubahan energi selama transisi fasa seperti leleh, kristalisasi, dan lain-lain. Nah, hukum yang biasa digunakan itu ada hukum Lambert-Beer. Nah, ini untuk analisis kuantitatif ya, untuk dalam BSC. Nah, ini adalah komponen-komponen FTIR dan aplikasinya itu biasanya itu untuk polimer dan plastik, itu untuk analisis uh, material komposit dan lain-lain. Bisa juga untuk analisis material baterai dan lain-lain. Dan penelitian degradasi material dalam berbagai kondisi lingkungan juga bisa. Nah, kesimpulannya, keempat teknik ini sangat penting dalam analisis karakterisasi material dengan fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, UV vis mengukur konsentrasi dan struktur elektronik senyawa berdasarkan absorbansi cahaya. Yang kedua, FTIR mengidentifikasi gugus fungsi dalam molekul melalui vibrasi molekul yang khas. Yang ketiga ada AS menganalisis unsur logam dalam sampel berdasarkan serapan cahaya oleh atom bebas. Yang keempat ada STA menyelidiki sifat termal dan kestabilan material melalui perubahan massa dan energi saat dipanaskan. Nah, setiap teknik memiliki keunggulan dan kegunaan spesifik tergantung pada jenis sampel dan informasi yang ingin diperoleh nih guys. Nah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.